Apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Furnerio. Kali ini saya sudah berada di lokasi untuk mereview salah satu kitchen set hasil pemasangan kita sekitar baru selesai 2-3 hari yang lalu. Nah, untuk reviewnya adalah ulasan teknisnya adalah ini panjang kitchen set ini adalah di 2,5 meter dan di bagian ini adalah 1,8 meter. Nah, untuk yang di bagian ini pastikan ketika Anda menggunakan kulkas yang 2 pintu side by side yang seperti ini, ya, ini ukurannya kurang lebih sekitar 90 cm. Nah, untuk gaya dari kitchen set ini ada industrialnya karena kita menggunakan besi, dan di bagian bawahnya pun juga kita menggunakan ram kayu. Jadinya ada nuansa Jepangnya, ada juga industrialnya. Nah, gaya dari ini apa? Mari kita ciptakan nama sendiri, Japan Industrial atau Industrial Japan. Oke, yuk langsung kita mulai reviewnya di bagian ini, di bagian kabinet bawah ini. Seperti biasa ketika kita menggunakan kompor yang portable, bukan kompor yang tanam, itu kita harus menurunkan dahulu meja beton yang ada di bagian kompor ini. Nah, ada baiknya ketika kita harus menggunakan cooker hood, tapi kalaupun tidak, pastikan bahwa ruangan Anda ini terjadi cross ventilation yang bagus sekali. Nah, di ruangan ini sangat bagus sekali karena di bagian luar itu pun juga sudah ada area luar, dan di bagian sana pun ada menghubungkan ke garasi dan juga ke ruang tamu. Kemudian di area atas ini juga kita bikin desain terbuka, jadi kita bisa memajang atau menyimpan barang-barang, perlengkapan-perlengkapan yang sekiranya juga tidak perlu untuk kita sembunyikan di dalam kabinet. Jadi untuk aksesibilitas jelas yang tanpa pintu ini akan lebih mudah. Memang risikonya akan kotor, tapi ketika barang itu juga fast moving, keluar masuk, saya kira justru penggunaan kabinet yang tanpa pintu ini cukup bagus sekali. Nah, kemudian di area ini kita pun juga punya satu kabinet yang tertutup dengan kaca. Jadi ini kita gunakan untuk menyimpan barang-barang yang butuh perlindungan yang lebih lagi, ya, yaitu dari misalnya dari udara, dari debu, dari tikus, itu bisa kita simpan di sini. Oh ya, tips untuk tikus, ya, memang seringkali banyak juga masalah yang terjadi yang disebabkan oleh tikus. Yang paling penting itu adalah bahwa usahakan selalu bersih di area-area kitchen set ini, kemudian di area-area sampah itu setiap saat harus dikeluarkan dan dibuang keluar. Kalau di area kita bersih ini sudah, kita tidak perlu ada pembasmi tikus, tidak perlu ada racun tikus, tidak perlu ada kapur barus atau apa-apa. Yang penting ketika tidak ada bahan makanan, sisa bahan makanan di area ini, tikus nggak akan masuk. Untuk di area ini sudah disiapkan untuk sinknya. Nah, kebetulan untuk di sini adalah kerannya menggunakan yang menempel ke dinding. Nah, untuk bagian bawahnya seperti biasa bisa kita lihat di sini. Nah, untuk bagian bawah biasanya kita hanya menggunakan penutup pintu saja. Jadi tidak ada kabinet, tidak ada rak, tidak ada lacinya. Ini supaya karena di bagian ini itu rawan terhadap bocor atau lembab. Jadi kalau kita menggunakan kabinet dan ini terjadi kebocoran, kabinet ini akan rusak karena risiko ini. Nah, untuk mengeliminir itu biasanya kita akan menggunakan hanya di bagian penutup luar saja. Tapi selalu pastikan juga bahwa di area ini selalu butuh perawatan. Kalaupun suatu saat terjadi bocor, rembes, sebetulnya tidak masalah karena namanya barang dipakai pun juga pasti ada risiko untuk rusaknya. Untuk bagian ini baru kemudian kita punya area untuk penyimpanan atau raknya. Nah, ini untuk rak piringnya kita punya seperti ini. Nah, untuk di bagian ini kita punya laci 3 susun, yang paling atas kita gunakan untuk laci sendok. Untuk engselnya pun kita sudah menggunakan engsel yang soft closing, jadi untuk ketika kita menutup ini, pintu akan tertutup dengan pelan. Nah, untuk harga dari kitchen set ini harganya berkisar sekitar 17 juta rupiah.
Nah, bagi Anda yang ingin memiliki kitchen set seperti ini, silakan menghubungi kami melalui WhatsApp atau sebelumnya bisa kepo-kepo dulu di Instagram kita dan juga di YouTube. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.